Pernah nggak sih kita mikir, kenapa dalam Islam ada 4 mazhab besar? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Padahal kan sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ternyata jawabannya nggak bisa dilepas dari kondisi sosial dan politik waktu itu. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam berkembang super cepat. Bayangin aja, dalam beberapa dekade, wilayah Islam udah meluas sampai Persia, Syam, Afrika Utara, bahkan Spanyol. Dengan wilayah yang luas, otomatis ketemu banyak budaya, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kondisi sosial ini jadi lahan subur lahirnya berbagai metode memahami hukum Islam. Di Kufah misalnya, kota yang jauh dari Madinah, di sana masyarakat ketemu sama berbagai pengaruh budaya Persia dan Romawi. Karena hadis yang sampai ke Kufah nggak sebanyak di Madinah, ulama di sana, seperti Imam Abu Hanifah, lebih banyak pakai ra'yu, alias logika dan analogi. Makanya metode mazhab Hanafi dikenal fleksibel dan rasional. Sementara itu di Madinah, hadis Nabi lebih banyak tersebar, karena itu kota tempat Nabi hidup. Imam Malik yang hidup di sana menganggap praktik masyarakat Madinah sebagai rujukan utama. Soalnya mereka dianggap pewaris tradisi Nabi secara langsung. Jadi mazhab Maliki kuat banget pada amal Ahlul Madinah. Lanjut, Imam Syafi'i. Beliau hidup di masa ketika perbedaan metode fikih sudah kelihatan jelas. Imam Syafi'i kemudian bikin sistem yang rapi, usul fiqh. Jadi ada aturan jelas gimana cara mengambil hukum, nggak asal logika aja, tapi juga nggak asal tradisi aja. Inilah kenapa mazhab Syafi'i bisa diterima luas, termasuk di Nusantara. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup di Baghdad di era dinasti Abbasiyah. Waktu itu hadis sedang giat dikumpulkan dan disaring. Imam Ahmad jadi tokoh utama yang mendasarkan fikihnya pada hadis-hadis syahih. Prinsipnya, kalau ada hadis, ya hadis yang dipegang. Kalau nggak ada, baru lihat pendapat sahabat. Itu sebabnya mazhab Hambali dikenal paling ketat dalam berpegang pada Nash. Jadi kelahiran 4 mazhab ini bukan tiba-tiba. Ada pengaruh besar dari kondisi sosial dan politik. Dari keterbatasan akses hadis, budaya setempat, sampai kebutuhan untuk menyatukan metode berpikir hukum Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus gimana? Sebenarnya para ulama sepakat cukup mendalami satu mazhab aja. Jangan campur-campur alias talfik, apalagi cuma milih yang ringan-ringan doang biar enak. Itu justru bikin hukum Islam jadi kacau. 4 mazhab ini semua benar dan punya dasar kuat. Kita tinggal pilih salah satu buat dipelajari dan diamalkan secara konsisten. Jadi daripada bingung nyari yang paling gampang, mending serius di satu jalur. Biar ibadah kita lebih mantap dan sesuai tuntunan para ulama.